Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratunisa, NPM 1814181008. Saya dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Alamat asal tinggal saya yaitu Desa Linggapura, Kecamatan Slagalingga, Kabupaten Lampung Tengah. Baik, saya di sini akan menyampaikan sedikit materi mengenai bentuk-bentuk pupuk, jenis unsur hara mikroesensial, dan kelarutannya. Baik, sebelum pemaparan materi dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan informasi mengenai tata tertib presentasi pada hari ini. Yang pertama yaitu diharapkan seluruh audiens memperhatikan secara saksama presentasi yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu apabila ada pertanyaan dari audiens, bisa ditanyakan secara langsung kepada pemateri setelah pemaparan materi selesai. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan materi yang kita awali dari pendahuluan. Pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhannya agar berkembang secara maksimal. Pupuk sangat dibutuhkan untuk menambah unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman terbagi menjadi unsur hara esensial makro antara lain nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, magnesium, dan kalsium. Unsur hara mikroesensial antara lain klor, besi, mangan, seng, tembaga, boron, dan molibdenum. Dan ada beberapa unsur hara non-esensial atau fungsional yaitu ada natrium, aluminium, dan silikat. Unsur hara esensial wajib diperlukan tanaman untuk metabolisme yang sempurna. Sementara itu, unsur hara non-esensial dalam beberapa hal mampu berfungsi untuk menggantikan sementara peran beberapa unsur hara esensial. Tujuan dari pemupukan yaitu mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman, mengurangi persaingan unsur hara dengan gulma, dan resisten terhadap hama serta penyakit tanaman. Pertumbuhan tanaman akan lebih optimal apabila kebutuhan unsur hara mikro dan makro terpenuhi. Bentuk pupuk. Yang pertama, pupuk Fe atau besi. Fe atau besi merupakan unsur mikro sangat penting untuk pertumbuhan tanaman dan produksi pangan. Unsur Fe diserap oleh akar dalam bentuk Fe3+, tetapi lebih banyak diserap dalam bentuk Fe2+. Pupuk Fe terdiri dari Fe anorganik dan Fe organik. Kemudian yang kedua ada pupuk Mn atau mangan. Mangan atau Mn di dalam tanah diserap oleh tanaman dalam bentuk Mn2+, dan berperan dalam proses fotosintesis. Pupuk Mn terdiri dari Mn anorganik dan Mn organik. Selanjutnya ada pupuk Cu atau tembaga. Cu atau tembaga diserap oleh tanaman dalam bentuk Cu2+. Pupuk Cu terdiri dari Cu anorganik dan Cu organik. Kemudian selanjutnya ada pupuk Zn atau seng. Zn atau seng diserap oleh tanaman dalam bentuk Zn2+, dan dalam tanah alkalis dapat diserap dalam bentuk monovalen ZnUH+. Pupuk Zn terdiri dari Zn anorganik dan Zn organik. Bentuk pupuk selanjutnya yaitu pupuk boron atau B. Boron atau B diserap tanaman dalam bentuk asam borat H3BO3. Pupuk B atau boron terdiri dari pupuk B anorganik. Selanjutnya yaitu pupuk klor atau Cl. Klor atau Cl adalah salah satu mikroesensial yang berperan dalam proses fotosintesis untuk pembentukan energi ATP pada tanaman. Yang terakhir yaitu pupuk MO atau molibdenum. Molibdenum atau MO dibutuhkan dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan hara mikro lainnya. MO diserap akar tanaman dalam bentuk molibdet. Fe anorganik. Pupuk Fe anorganik terdapat dalam bentuk oksida dan sulfat seperti FeO, FeO2, dan FeSO4. Bentuk pupuk Fe oksida mudah larut atau mudah tersedia bagi tanaman jika berbentuk bubuk atau powder, bukan granular, dan dicampurkan dengan tanah. Selanjutnya itu ada pupuk Fe organik. Pupuk Fe organik ini tersedia dalam bentuk kelat. Kelat merupakan ikatan kompleks antara ion logam dengan senyawa organik. Bentuk Fe kelat yang biasa digunakan adalah Fe edta dan Fe edda.
Fe eta tersebut berbentuk bubuk berwarna kuning dan memiliki kelarutan yang tinggi. Selanjutnya bentuk pupuk CU anorganik. Pupuk CU anorganik itu biasanya dalam bentuk oksida yaitu CuO, sedangkan dalam bentuk sulfat yaitu ada MnSO4. Biasanya pupuk CuSO4 itu lebih mudah larut dibandingkan pupuk CuO dan lebih umum digunakan sebagai campuran pupuk makro. Selanjutnya ada pupuk CU organik. Pupuk CU organik biasanya tersedia dalam bentuk kelat. Kelarutan CU organik sendiri itu biasanya lebih tinggi daripada bentuk CU anorganik. Pupuk Zn anorganik. Pupuk Zn anorganik dapat berbentuk oksida seperti ZNO dan sulfat seperti ZnSO4. Pupuk Zn organik. Salah satu bentuk pupuk Zn anorganik yaitu Zn-eta. Kelarutan pupuk Zn ini berbentuk kelat. Itu umumnya lebih tinggi daripada Zn dalam bentuk garam, sulfat maupun oksida. Kemudian pupuk boron anorganik itu ada boraks, merupakan sumber pupuk B yang paling umum digunakan. Ada juga asam borat yang memiliki harga lebih mahal. Selain itu ada juga kolemanit yang memiliki kelarutan yang lebih rendah di dalam air. Pupuk MO anorganik. Sumber pupuk MO anorganik yang umum adalah amonium molibdet dan natrium molibdet. Sumber pupuk MO yang lain itu ada molibdenum oksida. Amonium molibdet dan natrium molibdet benar-benar larut dalam air atau dia kelarutannya lebih tinggi. Sedangkan untuk MO3 atau molibdenum oksida itu kelarutannya lebih rendah dalam air. Terakhir yaitu pupuk Cl atau klor. Dalam bentuk tanah, Cl sangat terlarut dan sangat tersedia bagi tanaman. Sumber utama pupuk Cl sendiri yaitu KCl. Sehingga ketika kita mengaplikasikan pupuk KCl, maka pada saat yang sama juga kita menyediakan unsur hara, kalium, dan klor bagi tanah dan tanaman. Materi kali ini dapat ditarik kesimpulan dengan poin yang pertama, yaitu pupuk merupakan bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang dapat bermanfaat bagi tanaman untuk pertumbuhannya. Poin kedua yaitu pupuk sangat dibutuhkan untuk menambah unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Poin ketiga yaitu unsur hara dibedakan menjadi dua. Unsur hara esensial makro yang terdiri dari natrium, nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, magnesium, dan kalsium. Dan unsur hara mikro seperti klor, besi, mangan, seng, tembaga, boron, dan molibdenum. Poin keempat yaitu bentuk pupuk terdiri dari pupuk organik dan pupuk anorganik. Poin kelima, pupuk organik maupun pupuk anorganik memiliki tingkat kelarutan yang berbeda. Poin keenam, jenis pupuk yang mudah larut antara lain pupuk Fe anorganik dalam bentuk Fe oksida, pupuk Fe organik dalam bentuk Fe eta, pupuk MO anorganik dalam bentuk MnSO4, pupuk CO organik, pupuk MO anorganik dalam bentuk amonium molibdet dan natrium molibdet. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung presentasi. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, apabila ada salah atau kurang saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.